Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, walaupun pada pagi hari ini ada beberapa kendala teknis, namun alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali bertemu walaupun tidak uh, tidak sebagaimana biasanya di waktu start ini. Namun semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini juga menghasilkan pembelajaran bagi kita, karena kita tahu belajar bukan hanya mendengar, namun belajar juga belajar beramal, sebagaimana yang disampaikan Abu Abdurrahman As-Sulami ketika beliau rahimahullah mengatakan bahwa para sahabat itu fayata'allamul Qur'an al-ilma wal-amala jami'a. Para sahabat itu belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan amal secara paralel dan secara bersama-sama. Dan semoga kendala-kendala yang kita hadapi tadi atau dalam kehidupan kita adalah proses kita belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita sudah membahas tentang serial istiqomah selama kurang lebih 9 episode. Dan sebelum kita kembali lagi ke Riyadhus Shalihin, karena serial istiqomah adalah pengantar pasca Ramadan, banyak di antara kita termasuk yang berbicara butuh tentang materi itu, karena PR banyak kita adalah kesulitan istiqomah setelah Ramadan. Nah, semoga 9 episode itu dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya bisa menjadi salah satu bekal kita untuk menjaga 11 bulan ini sampai insya Allah kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Semoga Allah pertemukan kita, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita kembali lagi ke Riyadhus Shalihin, rasanya kurang maksimal kalau kita belum buka sesi tanya jawab tentang istiqomah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, barang siapa yang ingin bertanya tentang istiqomah, coba kita diskusikan dengan segala keterbatasan kita di pertemuan kali ini. Barang siapa yang ingin bertanya, kita beri kesempatan, dan sudah ada pertanyaan yang masuk, alhamdulillah. Sekali lagi, pertanyaan tentang istiqomah, khususnya tentang 9 episode kemarin, atau mungkin ada yang belum diangkat atau terangkat, bisa ditanyakan sehingga semakin memperkaya khasanah ilmu kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati guru-guru umat Islam, Ustaz beserta tim, keluarga, serta umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah meningkatkan semangat beribadah di kala sendiri? Qadarullah, ana jika berada di rumah seringkali sendiri, berdiam di kamar. Terkadang sedikit ana menikmati waktu sendiri ana dengan Allah, namun seringkali ana lemah di kala sendiri. Apakah harus selalu mengandalkan memiliki penyemangat dari teman-teman soleh ya Ustadz? Bagaimana jika seorang ditakdirkan tidak memiliki sahabat yang bisa menyemangati ia untuk beribadah, sehingga harus bisa survive sendiri? Di lain sisi, saya sudah berusaha semampu saya untuk mendapatkan sahabat dan lingkungan soleh. Atau apakah saya termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga saya mendapatkan fase tidak semangat ibadah setelah Ramadan ini? Mohon nasihat untuk saya Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa memiliki sahabat yang soleh dan soleha itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan hanya kebutuhan sebagai seorang makhluk sosial, tapi itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika kita cari, yang ketika kita perjuangkan, maka kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, wa kunu ma'as sadiqin, dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar dan jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadi hendaklah kalian tuh bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Dan ini perintah setelah perintah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Ini menunjukkan bahwa perintah bersama orang-orang yang benar itu seperti perintah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi memang dalam hidup kita disuruh mencari dan bergabung sama orang-orang yang benar, bukan sendirian, bukan sendirian. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Makanya ulama mengatakan al-insan madaniu taba', manusia itu makhluk sosial secara tabiat, makhluk sosial secara tabiat. Jadi upaya untuk mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan kita hidup bersama mereka adalah sebuah upaya yang harus terus dilakukan. Mungkin bagi sebagian kita nggak mudah. Aku udah cari tapi kok nggak ketemu ya Pak Ustadz. Oke, cari lagi. Mungkin besok lusa, mungkin 3 hari ke depan, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan. Tapi upaya itu harus ada. Dan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah sama Allah, minta lingkungan. Dan itu kita bahaskan bahwa keistiqomahan itu salah satu kuncinya adalah lingkungan. Dan itu sangat jelas ketika kita membaca hadis tentang pembunuh 99 nyawa plus 1. Perintah kepada pembunuh yang tobat ini adalah keluar dari negerimu dan pergi ke negeri, sebuah negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya coba kita evaluasi. Jangan mungkin ya kita tidak tahu bagaimana kondisi penanya, tapi mungkin kita belum maksimal, mungkin kita belum totalitas ngeluarin modal kali. Kenapa? Karena kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu dia korbankan semua loh.
Dia pindah, benar-benar pindah, dia tinggalkan rumahnya, lingkungannya, mungkin dia punya aset di negeri dia tersebut, dia punya rumah, dia punya segala macam, ditinggalkan untuk pergi ke negeri yang direkomendasi oleh sang alim itu. Jadi effort ya, tapi effort kan macam-macam ya. Ada yang perjuangannya 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 100%. Coba kita renungkan ya kan, kita sudah pernah dengar kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kalau Salman Al-Farisi effortnya cuma 50%, kira-kira bertemu dengan Rasulullah SAW apa enggak? Mungkin enggak ketemu kali. Jadi mungkin effort, tapi kalau effortnya cuma 50%, 60%, mungkin lo nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Kok bisa beliau yang dari negeri Persia bisa ketemu dengan Rasulullah SAW dan hidup punya lingkungan terbaik di kota Madinah? Karena effortnya itu 100%. Perlu tinggalkan semua kekayaan, semua status sebagai anak tokoh, orang kaya, bahkan lo jadi budak, hadirin. Dan ketika dibawa ke negeri yang ada pohon kormanya, bukannya meratapi statusnya sebagai budak, justru beliau senang. Karena beliau semakin optimis beliau akan ketemu dengan sosok sang Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangin jadi budak seneng gitu loh. Dari anak pejabat, anak tokoh besar, jadi budak, hadirin. Makanya coba kita evaluasi diri kita, emang kita udah maksimal nih gitu loh untuk mencari lingkungan. Apakah kita sudah berkorban? Kalau sudah, apa yang sudah kita korbankan? Untuk mendapatkan barang bagus saja seringkali kita harus mengeluarkan modal yang tidak kecil, hadirin. Itu barang. Gimana kalau nyari manusia itu? Gitu loh. Dari barang itu seringkali orang terus ngeluarin ratusan juta, padahal ini barang nggak bisa ngomong kalau kita lagi galau gitu loh. Tas yang harganya ratusan juta emang bisa nasihatin kita? Nggak bisa. Tapi untuk mendapat kualitas yang bagus ratusan juta, untuk mendapatkan barang yang bagus miliaran, sebagian orang keluarkan miliaran. Ini kita lagi nyari manusia yang kata Allah ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan manusia itu. Sudah seperti apa perjuangan kita? Dan sudah jujurkah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu coba kita renungkan. Terus yang berikutnya, hadirin, hidup dengan lingkungan bukan berarti 7 kali 24 jam bersama teman terus, enggak. Jadi bukan berarti 24/7 itu sama teman, sama sahabat, bukan begitu. Ulama kita mengatakan, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, bahwa kata beliau, walaupun amalan sosial pahalanya itu secara umum lebih besar daripada amalan sunnah yang privat, amalan sunnah yang individual, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani misalnya rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku menemani saudaraku memenuhi kebutuhan hidupnya, keperluannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di masjid apa, hadirin? Masjid Nabawi. Jadi menemani saudara, teman, sahabat untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau, untuk membantu, berarti ada sosialisasi di situ, itu lebih disukai Nabi SAW daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, mohon maaf, di Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan sosial itu pahalanya gede banget, hadirin. Hanya saja, nah ini kata sebagian para ulama, hanya saja
bukan berarti kita nggak punya waktu sendirian dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba butuh waktu berkhalwat dengan Allah, butuh. Harus diblok sebuah waktu berkhalwat. Berkhalwat itu artinya sendirian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada siapapun, gak ada suami, gak ada istri, gak ada sahabat, gak ada teman, belum. Biasanya kan misalnya sepertiga malam terakhir, atau kalau Ramadan misalnya pada saat iktikaf di masjid yang sangat kondusif gitu. Nabi SAW kan iktikafnya pasang tenda gitu ya hadirin, pasang kemah. Harus ada waktu seperti itu, walaupun bersama lingkungan. Kenapa demikian? Karena dijelaskan sebagian para ulama, di antara alasannya karena kebutuhan jiwa kita hadirin. Jiwa kita ini butuh sendirian sama Allah. Itu kebutuhan. Karena itu kebutuhan seorang pencinta. Seseorang kalau mencintai pihak lain, kan dia pengen ada waktu yang gak diganggu sama pihak-pihak yang lain. Udah hanya dia dengan pihak itu aja. Kalau itu dengan makhluk, lalu bagaimana dengan Rabbul makhluk? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa kriterianya hadirin? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdua saja dengan Allah, gak ada siapapun, jadi sendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air matanya pun menetes. Air matanya menetes. Rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendirian, dan air matanya pun menetes. Itu menunjukkan bahwa kita butuh waktu untuk menyendiri bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu kesempurnaan hidup hadirin. Kalau nggak hidup kita nggak pernah sempurna walaupun kita punya semuanya. Atau menunjukkan kita nggak cinta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitulah hadirin. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, saat ini saya jauh dengan sahabat saya. Saya menilai beliau seperti yang di hadis, apabila melihatnya maka iman bertambah. Dulu ketika saya bersama sahabat saya jadi rajin sholat sunnah, lalu mengikuti perangainya, mengikuti bagaimana cara beliau menahan lisan dan hawa nafsu. Pertanyaannya, solusinya seperti apa Ustadz? Saya ingin istiqomah tapi sahabat saya ini sekarang tinggalnya jauh. Apakah ini ujian dari Allah dalam melihat kejujuran saya dalam berhijrah? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang Allah muliakan,
Yang pertama, bagi kita semua, kalau kita punya sahabat yang seperti itu ya, yang kata Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang punya peran menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nggak mudah dapatkan orang-orang seperti itu. Semua yang berkualitas itu minoritas, hadirin. Stoknya nggak banyak, semuanya. Dan itu sunatullah dalam kehidupan. Para juara itu selalu minoritas. Dari semua yang ikut Olimpiade, yang dapat medali berapa orang sih? Dari yang dapat medali, yang dapat emas itu berapa orang? Dari yang ikut tender, yang menang tender itu berapa orang? Dari semua siswa SMA gitu yang ranking 1 berapa orang? Jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat kita tinggal berjauhan sekarang, ya ada beberapa opsi ya. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita bisa pindah bersama beliau, dan itu sah-sah aja gitu loh. Kan itu biasa, hal kayak gitu tuh biasa. Wong kita dulu waktu lulus SMA, ingat gak sih, di antara kita tuh ada yang masuk kampus gara-gara temennya masuk kampus itu gitu loh. Lu ngapain masuk kampus itu? Nggak tahu, gue juga. Habisan temen geng gue masuk situ semua, gue masuk situ aja. Artinya di dalam dunia yang nggak pakai dalil pun itu berlaku gitu loh. Ngambil atau milih SMA gitu loh. Lu kenapa masuk SMA ini? Teman-teman SMP gue semua masuk sana gitu loh. Jadi gue masuk sana juga aja. Dan begitu atau pondok gitu loh. Ada orang tua masukin anaknya ke pondok. Kenapa? Karena sahabatnya masukin anaknya ke pondok itu gitu. Ketika ditanya konsepnya juga nggak ngerti. Kenapa sih masuk pondok sana? Tahu. Tapi sahabatku tuh masukin anaknya ke sana biar anakku ada temennya gitu loh. Ya emang yang lain bukan temennya apa gitu loh. Itu kan manusia juga semua. Tapi ya itulah. Jadi itu hal biasa gitu loh hadirin. Hal biasa. Dan seringkali orang itu ngikutin temennya nggak soleh. Itu aja, teman ngumpul aja, teman ini gitu loh. Itu bisa kayak gitu. Jadi opsi itu tetap dibuka aja. Kenapa kita nggak berpikir opsi ya, saya nggak suruh ke sana, tapi buka opsi itu. Misalnya kalau memang sosoknya spesial dan seterusnya, ya udah pindah aja bareng dia. Opsi itu bisa dipilih, bukan harus dipilih. Karena susah memang. Nabi SAW kan mengatakan apa hadirin? Anna suka ibilimi'ah. Seseorang manusia itu kayak 100 ontak gitu loh. Nyari yang klop tuh susah hadirin. Itu salah satu maknanya. Nyari yang punya chemistry itu susah. Nyari yang yang ini banget kayak botol sama tutup tuh susah banget. Gak gampang. Makanya kita punya kenalan tuh, lihat misalnya di handphone kita ya, kita punya kenalan tuh berapa ratus, berapa ribu orang. Dari ribuan orang itu, berapa sahabat dekat kita? Bisa jadi ada orang geleng-geleng kepala, gak ada yang dekat dengan saya. Ribuan orang gak ada yang dekat dengan Anda. Ini Indonesia 270-an juta, gak ada yang dekat sama Anda. Itu kan Indonesia loh, 270-an juta orang. Dan secara umum orang Indonesia tuh ramah-ramah, baik-baik gitu loh. Nggak ada yang dekat sama Anda gitu. Itu luar biasa. Atau yang dekat cuma satu orang. Padahal kita tahu, kalau lihat ketika misalnya ada bencana nasional segala macam, lihat orang Indonesia langsung nyumbang segala macam. Lihat jiwa sosialnya tuh, Masya Allah orang Indonesia ini hadirin. Lalu nggak ada satupun orang dekat sama Anda. Anda suka ibilimiah.
itu manusia itu seperti 100 onta, susah memang. Jadi kalau memang udah dekat, dijaga hadirin. Dan jangan nuntut kesempurnaan. Nggak ada orang sempurna. Nggak ada orang sempurna. Baik dari semua sisi, dari persahabatan, teman karib, atau rumah tangga. Ada orang dikit-dikit nikah mau cerai segala macam. Emangnya gampang nyari suami atau istri yang sesuai dengan chemistry dan dapat? Susah. Lalu ngebanding-bandingin, kok suami temanku tuh nggak begini atau istri temanku tuh nggak begini. Belum tentu kalau dijodohkan ke Anda dia bisa seperti itu juga loh. Kita nggak pernah tahu. Susah. Tapi kan syaitan selalu mengandai-andai gitu aja. Oleh karena itu yang perlu dicamkan. Lalu yang berikutnya atau opsi lain gitu loh, opsi lain, kembali cari di kota kita atau di daerah kita. Sedikit itu bukan berarti cuma satu, enggak. Sedikit itu bukan berarti atu-atunya. Pasti ada. Itu jaminan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa orang-orang dari umatku yang senantiasa menampilkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang berusaha menjegal dan menjatuhkan mereka. Dan itu akan terus berlangsung sampai datang ketetapan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar itu akan selalu eksis, walaupun nggak banyak, akan selalu ada. Adapun kita nggak ketemu, itu berarti subjektif kita. Bukan ketika kita bukan nggak ketemu, belum ketemu, sesuatu yang belum kita temukan bukan berarti tidak ada gitu. Sesuatu atau seseorang yang kita tidak tahu bukan berarti itu orang nggak ada, cuman Anda belum tahu aja. Makanya ada kaidah dalam dunia ilmu, adamul ilmi bi syai' la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti dipastikan sesuatu itu tidak ada, cuman Anda belum tahu aja gitu. Nah, manusia kan suka gitu kan, karena dia nggak tahu akhirnya dikasih hukum mutlak, nggak ada orang sebaik dia. Ya menurut Anda ada, cuman Anda nggak tahu aja gitu. Gitu hadirin. Masih ingat ketika Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suami beliau Abu Salamah? Ummu Salamah kan bilang gitu, gak ada orang sebaik Abu Salamah ketika menjadi suami saya. Ternyata ada, karena beliau setelah itu menikah dengan siapa? Rasulullah SAW, dan Rasul lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ada biidznillah. Nah, tapi lah perjuangannya itu loh, cari. Dan itu ujian hijrah kita, betul. Itu penting. Allah ta'ala bisawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah khawatir kalau amal tidak diterima itu termasuk berburuk sangka pada Allah? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak, selama proporsional, sesuai dengan porsinya. Kenapa demikian? Karena itu justru sifat orang-orang beriman yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat apa? Ada yang masih ingat? Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Jadi orang-orang melakukan sesuatu gitu, yang telah melakukan sebuah hal, sebuah aktivitas, sebuah sesuatu. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika
membaca ayat ini itu mengangkat sebuah pertanyaan kepada Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang bermaksiat atau berzina, mencuri, lalu setelah melakukan maksiat mereka takut sama Allah. Jadi logika yang sangat tajam, orang yang melakukan kesalahan itu kan akan tumbuh rasa takut kalau fitrahnya masih baik. Nah, apakah ayat ini tentang mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW meluruskan, bukan mereka ya wahai Aisyah. Artinya logika itu benar, tapi bukan untuk ayat ini. Ayat ini nggak berbicara tentang, atau Allah dalam ayat ini nggak berfirman tentang mereka. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan, la ya bintas siddiq, bukan mereka wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang bersedekah, lalu mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ini ayat ini. Jadi ini beda kotak dengan buruk sangka dengan Allah. Justru ini tuh arahnya ke diri kita gitu loh. Allah maha baik. Cuma kitanya ini kan suka lalai hadirin, suka lupa gitu loh. Ada aja kekurangan, miss di sana di sini, itu masalahnya itu. Dan juga orang beriman tuh diajarkan semakin rajin ibadah semakin tawadu itu hadirin. Nah, tadi kita katakan selama proporsional. Jadi jamaah sekalian, dalam beribadah itu tuh kita tuh harus ada rasa takut. Harus takut sama Allah. Di antaranya takut nggak diterima nih amalan. Terus yang kedua, ada rasa harap. Nah, ini juga penting. Rasa harap Allah terima. Gitu loh. Iya sih, aku tuh memang tukang lalai, tapi Allah itu rahmatnya bisa menutupi segala kelalaianku. Saya berharap Allah terima. Rasa harap gitu. Allah yang maha baik, yang maha pengasih lagi penyayang itu menerima kekurangan-kekurangan kita. Lalu juga yang satu lagi hadirin, rasa cinta. Nah, itu penting juga. Itu harus dimiliki juga ketika orang beribadah. Ada rasa cinta. Jadi nggak hanya rasa takut aja, rasa harap, rasa takut, terus di kepalanya nih rasa cinta, kata para ulama. Ibadah itu harus ada rasa cinta sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin wa iyyakum. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru dan orang-orang yang dicintai oleh beliau serta seluruh muslim. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Pak Ustadz, seluruh tim, keluarga Ustadz, keluarga seluruh tim, dan seluruh orang muslim di seluruh dunia selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, saat saya sholat malam sendiri tidak berjamaah, saya sempat menangis saat membaca ayat tentang azab neraka. Setelah itu muncul rasa bangga dalam hati saya karena bisa menangis saat sholat. Bahkan sempat sampai membayangkan apa yang orang lain pikirkan saat melihat saya menangis saat sholat malam. Saya langsung beristighfar berkali-kali, namun pikiran itu sering muncul lagi. Walau terus saya usahakan untuk dilawan dengan istighfar. Apakah ini tanda-tanda ada masalah dengan keikhlasan saya dalam beribadah? Apakah saya termasuk ujub dan riya Pak Ustadz? Jazakallah khair, semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ya, dengan segala keterbatasan ilmu saya, semoga kalau konteksnya seperti ini tidak keluar dari keikhlasan, namun syaitan berusaha menjebak kita untuk keluar dari keikhlasan tersebut. Karena penanya menyampaikan beliau lawan. Nah, kalau beliau lawan ini menunjukkan bahwa beliau masih dalam daerah keikhlasan. Yang jadi masalah kalau tidak dilawan dan dinikmati, itu udah, itu masuk jebakan syaitan. Dan itu memang dialami banyak orang. Syaitan punya banyak jurus, hadirin. Ketika dia gagal membuat kita nggak khusyuk, gagal membuat kita tidak nangis, maka dia pakai jebakan lain. Bagaimana kita terpukau dengan tangisan kita, bagaimana kita ujub dengan tangisan kita, dan bagaimana kita dibuat halu aja gitu. Kan ini sholat sendiri kata beliau, tapi bayangkan bisa dibuat sama syaitan, bisa digiring sama syaitan. Gimana ya kalau temen aku lihat gitu loh, gimana ya kalau sahabat-sahabatku lihat gitu loh. Jadi padahal kan gak ada yang lihat juga. Ya itulah kehebatan ya syaitan seperti itu, hadir. Makanya kita diminta untuk berta'awudz terus dari godaan syaitan. Ya begitulah, dia punya, kalau bahasa kita 1001 jebakan. Kalau kita lolos dari jebakan ini, dia akan masuk ke jebakan yang lain. Dia lolos dari jebakan ini, dia masuk ke jebakan yang, ya begitu, gak akan pernah selesai. Dan semoga Allah jaga kita. Maka harus dilawan, terus dilawan, dan larikan ke bertahmid kepada Allah. Yang berhak dipuji kalau kita bisa nangis itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena gak ada yang bisa melembutkan hati seorang hamba kecuali Allah. Orang tuh sekuat apapun fisiknya, kalau Allah gak kasih taufik, gak akan bisa nangis, hadirin. Gitu. Dia bisa keluarkan tenaga sekuat apapun gitu ya, untuk mengangkat barbel yang puluhan bahkan mungkin ratusan kilo, tapi mengeluarkan air mata tuh susah loh, hadirin. Wih, susah itu. Mengeluarkan air mata susahnya minta ampun. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sujud, ketika kita berzikir, itu susah. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selalu larikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak dipuji, dan lawan terus. Capek ya nggak akan selesai sampai kita husnul khotimah, dan syaitan akan ganggu terus, dan itu tabiat dia. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah dan selalu waspada, dan jangan selebrasi sebelum garis finish, hadirin. Makanya kita bisa nangis malam ini nih. Emangnya ada yang jamin kita bisa nangis besok malam? Nggak ada. Bahkan justru sebagian kita merasa, dulu kalau pertama kali hijrah tuh kalau sholat nangis terus tuh Pak Ustadz. Sekarang kayaknya stok air matanya udah habis.
Gak ada rasa tergugah lagi. Bahkan sebagian orang merindukan awal-awal hijrahnya. Nah, coba evaluasi apakah kita kurang bersyukur kepada Allah. Jadi ini menunjukkan belum berakhir. Ini belum garis finish. Ini masih dalam konteks perjuangan, hadirin. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk istiqomah. Dan jangan lupa yang punya hutang puasa, semakin cepat dibayar semakin baik, kecuali ada uzur. Lalu yang belum puasa Syawal 6 hari atau yang belum selesai, selesaikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda di waktu subuh atau pagi jangan nunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Itu konsep kita. Artinya kalau kita bisa puasa hari ini atau besok, jangan nunggu lusa. Kita nggak tahu lusa ada terjadi apa. Tapi kita punya kesempatan hari ini atau kita punya kesempatan esok. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.